Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 metode Simplex. Kalau kalian ingat kemarin, sebentar. Nah, kalau kalian ingat kemarin, prosedur penyelesaian linear programming itu ada 3 cara. Yang pertama metode grafik itu yang di bab 1 yang sudah kita pelajari dan juga udah dikerjakan latihannya. Nah, yang kedua itu metode Simplex yang akan dijelaskan hari ini. Yang ketiga adalah program MSIS yang nanti mungkin minggu depan akan dikirimkan programnya. Nah, kita lanjut ke program kedua ya. Jadi, sama sebenarnya, tujuannya adalah memang untuk seperti kemarin, cari berapa nilai maksimal laba atau berapa minimal beban yang harus dikeluarkan gitu. Sama hitung-hitungan juga, cuma metode Simplex agak lebih, kompleks saja. Saya kembali dulu ke PowerPoint-nya. Nah, untuk yang bab 2 ini metode Simplex, eee Oke, nah dia itu penyelesaian dengan metode grafik hanya terbatas pada 2 variabel saja. Jadi untuk mengatasi hal tersebut digunakan metode Simplex. Dalam penyelesaian metode Simplex ini, semua bentuk formulasi model standar rumusan umum masalah pemrograman linear harus memenuhi prosedur penyelesaian, yaitu dimodifikasi atau diubah menjadi bentuk baku. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau di metode Simplex. Nah, ini beberapa syaratnya. Kalian ingat saja yang sudah diberi warna ini. Sebentar. Nah, di sini fungsi tujuan berbentuk maksimum atau minimum seperti yang kita pernah pelajari. Maksimum berarti maksimum laba, minimum berarti kemarin misalnya minimum beban atau apa biasa dikasih tahu. Jadi di soalnya memang harus kita tahu berapa maksimum dan berapa minimum. Yang kedua adalah kendala-kendala yang berbentuk ketidaksamaan harus diubah menjadi bentuk persamaan. Jadi kalau di soal ada cerita-ceritanya yang apa dengan pembatasan-pembatasan itu memang harus dibuat ke dalam bentuk persamaan. Sama seperti metode grafik juga harus dalam bentuk persamaan. Terdapat kendala berbentuk kurang dari. Nah, untuk, diingat-ingat kurang dari ini kan berarti misalnya X kurang dari berapa gitu. Nah, harus ditambahkan select variabel positif. Select variabel positif kita beri tanda simbol S nanti, S positif. Ingat kalau kurang dari itu harus S positif. Lalu kalau misalnya lebih dari itu harus ditambah select negatif, S negatif. Elemen kanan, pokoknya ruas yang ada di sebelah kanan nanti, itu jika negatif harus dikalikan dengan -1. Jadi harus positif, nggak boleh negatif. Lalu semua variabel tidak negatif ini seperti kemarin yang di grafik, tidak boleh negatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh. Sederhana saja contohnya, coba kita perhatikan dulu. Nah, ini untuk fungsi yang tujuan, itu memang harus maksimum atau minimum. Kalau ini sih memang ya, di soal juga biasa maksimum minimum. Nah, ini mulai ada pembatasan. Nah, kalau diperhatikan ini kan kurang dari nih. Nah, ingat kalau kurang dari berarti harus nanti ditambah select yang positif. Dan ruas sebelah kanan ini harus positif juga. Nah, jadi nanti ditambah select variable positif. Nah, terus ini, kalau sama dengan, ya udah, sama dengan berarti aman, nggak perlu tambah select variable. Lalu yang selanjutnya, nah ini. Ini kan dia tandanya kan lebih dari. Kok lebih dari itu kan berarti harus ditambah select negatif. Cuma sebelum diubah jadi select negatif, itu kita lihat dulu ruas sebelah kanannya itu negatif. Kalau negatif harus dihilangkan karena ruas sebelah kanan seperti angka 5, 10, min 6 itu harus positif. Ini kan udah positif 5, udah positif 10. Nah, ini yang negatif 6 harus dibuat jadi positif. Caranya dikalikan dengan -1, tapi yang dikali -1 bukan cuma -6, tapi semua satu deret ini harus dikalikan -1 semua. Jadi 5x1 kali -1, 7x2 kali -1, -10 kali -1, ini -6 kali -1, semuanya harus kali -1. Jadi nanti hasilnya ada di slide selanjutnya. Lalu ini yang paling biasa ya, variabel yang X1, X2, dan X3 dia harus positif, lebih dari 0. Tolong diperhatikan, kalau misalnya metode grafik kita hanya bisa pakai X1 dan X2. Tapi kalau misalnya yang metode apa, Simplex ini kita bisa pakai X3 dan selanjutnya nanti tambah select lagi jadi lebih banyak lagi variabelnya. Nah, ini mengatasi semua ini jawabannya ada di sebelah di slide selanjutnya.
Nah, cuma supaya lebih mudah diperhatikan, mungkin nanti saya buat jadi tampilan 2 slide. Jadi, untuk persamaan 1 ditambah select S1 positif, ini ditambah select 3. Nah, ini fungsi akhirnya seperti ini. Nah, jadi bentar ya, saya tampilin dalam bentuk yang kecil dulu. Nah, ini saya sudah buat ke dalam 2 tampilan. Ini sebelah kiri adalah slide sebelumnya. Nah, yang sebelah kanan itu slide setelahnya, bentuk baku yang sudah diubah. Nah, jadi yang pertama yang paling atas ini, ini adalah fungsi tujuannya. Bentuk semulanya hanya seperti ini, X1 min 3X tambah X3, tapi bentuk baku setelahnya itu jadi ada tambah slack seperti ini. X1 min 3 dan X seperti ini ada ditambah slacknya. Nah, lalu untuk yang fungsi pembatasannya, kita lihat yang pertama ini. Ini ada fungsi pembatasan yang pertama. Tadi udah saya bilang kalau kurang dari itu berarti harus ditambah slack positif. Jadi di sini kalau dilihat di sebelah kanannya ini, nah itu sama min X1 sama dengan ini min X1, 2X2, positif 3X3. Cuma ini kan tandanya kan kurang dari. Kurang dari harus ditambah slack positif. Makanya ditambah slack positif S1 gitu. Slacknya dikasih simbol S, lalu karena ini pembatasan pertama dikasih S1. Sama dengan 5. Nah, ini positif ya. Nah, kita lanjut ke pembatasan kedua. Pembatasan kedua ini sama dengan, kalau sama dengan nggak perlu kasih slack. Makanya untuk yang ini, nah dia cuma seperti ini aja. X1, X2, 3X tuh nggak ada apa-apa. Tetap seperti ini, nggak perlu ditambahkan slack. Nah, untuk yang ketiga, ini kalau diperhatikan ini. Nah, kenapa angka ini berubahnya jadi seperti ini? Itu karena tadi ruas sebelah kanannya itu negatif, jadi harus diubah ke positif. Caranya semua dikalikan dengan min 1. Jadi ini 5 kali min 1 jadi min 5 X1. 7 kali min 1 jadi minus 7X2. Lalu min 10 kali min 1 jadi positif. Nah, lalu min 6 kali min 1 jadi 6. Lalu kenapa ditambah selek 3? Loh, katanya kan tadi lebih dari itu kan seleknya negatif, Bu. Ini bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Bentar. Nah, kalau lebih dari kan seleknya negatif. Kok tiba-tiba yang ini yang persamaan ketiga? Persamaan ketiga. Oh, salah. Bentar. Wah. Ini Nah, kok persamaan ketiganya ini seleknya lebih dari, kok malah positif di sini. Nah, ingat ya, kalau di matematika, kalau dikalikan min 1, tanda itu berubah. Jadi kalau dikalikan min 1, tanda itu berubah. Jadi ketika tanda lebih dari ini dikalikan min 1, maka tandanya berubah. Ini nih nanti berubah jadi kurang dari. Karena dia udah berubah jadi kurang dari, maka perlakuannya ya dikasih selek yang S3 positif gitu ya. Jadi ini karena udah dikalikan min 1 dia jadi kurang dari. Karena udah berubah tanda jadi kurang dari maka seleknya positif 3. Nah, makanya nanti di rumus atasnya, rumus fungsi yang sebelumnya cuma X1 min 3X2 dan X3 ini, dia harus ditambahkan lagi dengan ini S1 selek positif, tandanya positif. Lalu S3 selek 3-nya positif juga dengan ini koefisien depannya itu 0. Karena kita nggak tahu angkanya berapa di sini, nggak ada juga. Ya, jadi ininya 0. Memang harus ditulis 0, bukan 1. Ya. Oke. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini formulasi standarnya, maksudnya yang dari soalnya, berarti ini diminta maksimum juga. Ini persamaan fungsi tujuannya yang atas. Lalu ini dengan pembatasannya yang pertama. Ingat ini kurang dari, lalu ini harus positif. Ini harus positif berarti udah aman. Nah, kurang dari ingat harus tambah selek yang positif. Ini juga persamaan pembatasan yang kedua. Kurang dari juga berarti harus ditambah selek yang positif juga. Selanjutnya lagi, nah ini lebih dari.
lebih dari ininya positif juga udah berarti aman. Nah, kalau lebih dari berarti harus ditambah slack yang negatif. Ini juga, nah khusus yang ini karena dia angka sebelah kanannya negatif, jadi harus dikalikan dengan -1 supaya tanda negatif ini bisa berubah jadi positif. Jadi ini semua harus dikali -1. Ini kali -1, kali -1, kali -1, kali -1. Nah, tanda ini kalau udah dikali -1 dia jadi kebalik. Lebih darinya nanti berubah jadi kurang dari. Nah, kalau udah kurang dari berarti slacknya nanti positif gitu ya. Kalau sama dengan nggak perlu slack berarti aman. Oke, ini seperti biasa apa semua variabelnya harus positif, makanya dibuat seperti ini. Nah, ini bentuk bakunya yang udah diganti. Nah, perhatikan ini ya. Ini yang pertama nih, 5x1 tambah 10x2 minus x3 kurang dari, maka harus ditambah slack positif. Yang ini 6x1 minus 11 min x3 kurang dari juga, maka harus ditambah slack positif juga. Nah, ini 7x1 minus 12x2 ini lebih dari berarti harus ditambah slack negatif, makanya dia tulis negatif. Nah, ini untuk yang 8 ini tadi karena ini yang negatif harus dikalikan dengan -1 biar semua positif. 8 kali -1 jadi -8, -14 kali -1 jadi -14, positif 4 kali -1 jadi -4. -12 kali -1 jadi 12. Jadi pokoknya ini semua dikali min. Lalu tanda lebih dari kalau dikali -1 tandanya jadi kebalik, jadi kurang dari. Kalau kurang dari maka slacknya positif. Nah, ini tambah 1, S1 tambah S2 kurang S3 tambah S4. Ini semua yang merah ini, slack ini akan ditambahkan nanti di fungsi tujuannya di sini. Jadi dia bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi fungsi tujuan yang sebelumnya 3x1, 4x2, 5x3, nanti dia akan ada bertambah ini. Ini dapat dari ini positif, yang S2 dapat dari sini positif juga, ini negatif dapat dari sini negatif, ini dapat dari sini positif. Lalu ini semua variabel harus positif kan, jadi ditambah lagi variabel 1 yang slack. Jadi S1, 2, 3, 4 harus positif juga. Nah, ini untuk persamaannya dulu. Ini ada contoh latihan lagi. Nah, ini juga sama, berarti bentuknya harus maksimal, harus maksimum. Ini dengan pembatasannya ini. Nah, ingat ini negatif. Kalau negatif berarti harus dibuat jadi positif dengan dikalikan -1. Semuanya nanti dikalikan -1. Kalau ini tandanya nanti berubah ya jadi lebih dari. Kalau lebih dari nanti berarti slacknya negatif. Nah, ini sama dengan berarti nggak masalah. Ini kurang dari berarti slacknya negatif. Ini lebih dari berarti ini udah positif ya, lebih dari slacknya positif. Semua angka harus positif, lebih dari 0. Ini ada formulasi standar, ini bentuk bakunya yang akan diubah. Nah, lihat perhatikan ini tadi negatif harus dikalikan -1. 5 kali -1 jadi -5x, 9 kali -1 jadi -9, -4 kali -1 jadi positif, -8 kali -1 jadi positif. Tanda kurang dari berubah jadi lebih dari. Kalau lebih dari berarti slacknya negatif. Persamaan yang kedua. 6x1 ini karena sama dengan berarti nggak ada perubahan tetap. Persamaan yang ketiga. Nah, kalau kurang dari berarti slacknya kalau kurang dari berarti slacknya positif, sorry. Kalau kurang dari berarti slacknya positif. Jadi 7x1 min 11x2 min 5x3 kurang dari 11 slacknya positif. Nah, kalau lebih dari baru slacknya negatif. Ini ya. 8x1, 12, min, ini lebih dari, berarti slacknya negatif. Oke, nah untuk fungsi tujuannya berarti 3x1, 4x2, 5x3 akan ditambahkan dengan slack yang baru kita tambahkan, min S1, positif S3, dan min S4. Ini berarti ditambahkan juga, tambah S134 lebih dari 0 karena harus positif. Itu untuk persamaannya. Nah, selanjutnya di video yang jadi saya pisah videonya supaya lebih mudah diupload dan tidak terlalu panjang juga. Jadi kita mau bahas gimana pengembangan dari metode simplex. Kalau yang dari tadi itu baru persamaannya aja. Nah, kalau ini kita mau kerjakan sampai dapat nanti berapa sih sama dengan metode grafik sebelumnya. Kita mau cari berapa nilai maksimum laba yang bisa diperoleh atau minimum beban yang harus dikeluarkan sampai dapat angka akhirnya gitu. Nah, itu yang mau dibahas di contoh yang ini.
Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nih, ntar saya lihat contoh. Oke. Oke, nah ini kita bahas di video selanjutnya ya.